Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Husein alias Pak Uce, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mencegah penyakit layu fusarium dan juga sekaligus bagaimana cara mengatasi penyakit layu fusarium yang sudah terinfeksi, yang sudah terserang sahabat tani pada tanaman pisang. Nah, sebelum saya lanjutkan kepada sahabatku semuanya, jangan lupa ya dukungannya dengan menekan tombol like dan subscribe bagi yang belum subscribe. Jangan lupa juga aktifkan ikon lonceng notifikasinya sehingga nanti setiap saya upload video sahabat selalu lebih awal mendapatkan informasi. Nah, sahabat tani, yang pertama dalam budidaya tanaman pisang yang harus kita perhatikan ya, jangan sampai kita menanam pisang itu datar saja. Antara baris yang pertama, baris yang kedua, dan berikutnya kita buat merata, langsung kita tanam. Tetapi cara yang paling bagus menurut saya harus kita buat bedengan. Nah, ini tanaman pisang yang ada di depan kita ini ada bedengan, saya buat bedengan dengan jaraknya 3 x 3 meter jarak antar pohon. Nah, dari bedengan ini saya buat ukurannya, jadi lebarnya 2 meter 20 cm, kemudian lebar paritnya adalah 60 cm, kemudian kedalaman paritnya ini adalah 30 cm. Jadi 30 sampai 40, yang paling bagus dibuat 40 kedalamannya sahabat tani. Nah, sahabat tani, kenapa kita harus membuat bedengan seperti ini? Manfaatnya yang pertama adalah untuk sistem irigasi. Jadi kita melakukan penyiraman sehingga tanaman pisang kita tetap sehat. Yang kedua, berfungsi adalah untuk membatasi pergerakan akar. Jadi akar pisang yang pohon yang sebelah sini tidak menyeberang ke bedengan yang sebelahnya. Demikian juga sebaliknya. Nah, karena kalau sampai saling menyeberang, ini perakarannya akan saling tempuk, crash. Nah, dampaknya apa sahabat tani? Begitu nanti perakarannya, ya, kalau kita tanam tanpa bedengan, begitu perakarannya bergerak kemari, begitu ada salah satu yang terserang, maka bedengan yang ada di sebelahnya, ya, sebelah timur maupun sebelah baratnya, dia akan terserang karena melalui pergerakan akar tadi. Tetapi dengan kita membuat bedengan ini, nah, maka penularan bisa dihentikan ke arah bedengan yang lain, namun hanya kita batasi dalam satu bedeng saja. Nah, nanti akan saya tunjukkan. Nah, jadi caranya sahabat tani, pertama kita hentikan penularannya, dan kemudian atasi yang sedang terserang penyakit. Nah, itulah sahabat tani yang manfaat kenapa kita harus membuat bedengan untuk tanaman pisang. Ya, jadi untuk mencegah berbagai macam penyakit, bukan hanya layu fusarium, juga layu bakteri, penyakit darah, dan juga penyakit kerdil. Nah, 4 penyakit ini adalah merupakan penyakit yang memang mematikan, yang sering membuat petani pisang gagal sahabat tani. Ini yang harus perhatikan. Yuk, bagaimana cara kita mengatasinya? Nah, sahabat tani, ini yang sudah tertular kemarin, ini yang pertama terkena, ya, layu fusarium, dan bahkan kemarin ini sudah saya lakukan pemangkasan batang yang terkena, dan kemudian saya hanya menyiramnya dengan insektisida, bahkan juga sempat kita siram dengan menggunakan deterjen dan juga sabun pencuci piring, kita campur, juga tidak efektif sahabat tani. Nah, tuh, sudah terserang. Nah, kemudian karena kemarin saya tinggalkan keluar kota, hanya butuh waktu hanya 1 bulan, dia sudah menularkan ke tanaman yang ada di sampingnya. Ini, sahabat tani, sudah kena ini. Jadi langsung 2 rumpun. Nah, sahabat tadi bisa lihat. Ini juga yang di sebelahnya. Nih, sudah terserang layu fusarium. Nah, seperti ini ciri-cirinya layu fusarium sahabat tani, lihat daunnya. Nah, hanya butuh waktu 1 bulan sahabat tani, langsung menular. Sementara ke bedengan yang ada di sebelahnya, yang di sebelah situ sehat-sehat saja, tidak ada masalah sahabat tani. Padahal jaraknya sama, 3 x 3 meter. Ini sahabat tani, ini bukan yang pertama, ini yang kedua saya terserang penyakit layu fusarium seperti ini. Kebetulan yang awalnya juga dulu pernah ada 4 pohon, kebetulan memang rencana saya ingin saya gantikan tanaman yang lain. Jadi saya biarkan 4 pohon, saya lakukan pembutusan
menghentikan penularannya, dan 4 pohon itu terkena dalam jangka waktu bahkan kurang dari 1 bulan sahabat tani, karena cepat sekali proses penularannya ya. Jadi prosesnya memang sengaja saya biarkan yang pertama itu untuk penelitian ada enggak dampaknya terhadap pembentukan bedengan. Ternyata sangat cepat sekali sahabat tani manfaatnya, penularannya cepat sekali. Nah, manfaat daripada adanya bedengan ini untuk mengurangi tenaga kita untuk mengatasinya sahabat tani. Jadi kalau sudah terkena seperti ini kan gampang. Yang sebelah kita kiri kanannya, bedengan kiri kanannya sudah aman. Kemudian hanya kita putuskan di tengah-tengah bedengan yang sama agar tidak menular ke sampingnya. Nah, sahabat tani, kalau sudah seperti ini, bagaimana cara mencegahnya penularannya? Nah, penularannya tadi selain kita buat bedengan dengan buat parit tadi seperti itu. Kemudian langsung kita lakukan pemutusan sahabat tani seperti ini. Ini. Kita putus. Ini. Kita putuskan antara dalam satu baris ini, satu bedengan ini. Jadi agar pisang yang terkena layu fusarium yang di sampingnya ini. Nah, dia tidak menyerang ke pohon yang ada di sebelahnya sahabat tani. Ini. Tapi kalau kita tidak segera melakukan pemutusan untuk menghentikan jalur penularannya, maka yang di samping ini pun juga akan segera kena sahabat tani. Nah, ini sudah terkena 3 pohon. Jadi di sini kita putuskan dalam satu bedengan ini. Kemudian di bagian ujungnya sana juga sudah kita putuskan sehingga tidak menular kemana-mana sahabat tani. Nah, ini. Jadi kita putuskan sama-sama, kita putuskan. Tapi kalau yang terserang hanya 1 pohon, ini mestinya kita hanya memutus bagian tengahnya. Jadi antara pohon yang satu dengan pohon yang lain kita putuskan di tengah sini. Kemudian baru kita putuskan lagi di bagian sininya. Nah, di sininya kita buat parit di sininya biar tidak menular ke sana. Nah, karena ini kemarin kita biarkan saja karena kita tinggal keluar ke kota, jadi tidak teratasi. Bahkan sekarang sudah tertular langsung seperti ini sahabat tani. Nah, ini sahabat bisa lihat. Nah, inilah cara kita menghentikan jalur penularannya. Dan setelah kita hentikan penularannya, baru pohonnya ini kita atasi sahabat tani yang sudah terserang ini. Nah, untuk mengatasi penyakit yang sudah terserang layu fusarium seperti ini, yang paling efektif sahabat tani hanya ada 2. Kalau menurut saya ya, hanya ada 2. Cara yang pertama, ini adalah kita melakukan pemangkasan seluruh batang pelepah daunnya semuanya kita pangkas. Kemudian kita bawa keluar daripada area perkebunan kita. Kemudian kita musnahkan dengan cara kita bakar. Baru setelah itu, sisa bonggol, itu langsung kita lakukan pembongkaran, kita bongkar total. Jadi bonggol seakar-akarnya kita bongkar total. Kemudian setelah kita bongkar total, ya biar saja lubangnya kita gali selebar-lebarnya, kira-kira kurang lebih 1 meter. Ya kita gali. Kemudian setelah itu kita lakukan pembakaran. 1-2 kali pembakaran kita lakukan. Baru setelah itu kita biarkan saja selama kurang lebih 3 bulan. Sahabat tani, kita biarkan selama kurang lebih 3 bulan. Baru kita lakukan proses penanaman kembali di tempat yang sama. Nah, kenapa harus menunggu waktu 3 bulan sahabat tani? Karena penyakit layu fusarium ini disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum. Kalau dia sudah berada di dalam tanah, itu dia akan bertahan dalam jangka waktu yang lama sahabat tani. Untuk itu kita lubangi biar saja terkena sinar matahari. Bahkan ada waktu kita bakar. Dan setelah itu kalau ada puradan bisa kita tabur puradan sahabat tani. Itu cara yang pertama sahabat tani. Kemudian cara yang kedua, kalau kita tidak melakukan pemusnahan, bisa juga sahabat tani. Ini pohon ini kita pangkas, ya, kita pangkas semuanya. Kemudian batang pelepah daunnya kita bawa keluar dari area perkebunan kita. Baru bekas sisa ini, kalau tidak kita bongkar, juga bisa kita lakukan pembakaran, ya, bekas penebangannya. Kita melakukan pembakaran. Nah, pembakaran itu bisa kita lakukan 2-3 kali sahabat tani. Yang bagus itu kalau kita bakar dengan menggunakan dengan menggunakan sekam mentah.
Jadi kita bakar, kalau rumpunnya sebesar ini cukup 1 karung sampai 2 karung, kita tumpuk saja di sini. Kemudian setelah kita tumpuk, kita lakukan pembakaran, biar saja sampai berubah sekam tadi sampai menjadi debu. Kemudian kita lakukan lagi pembakaran yang kedua, selang kira-kira 1 minggu sampai 10 hari, kita bakar lagi sahabat tani. Nah, kemudian setelah itu kita biarkan saja, tidak usah kita apa-apakan sampai kita tunggu keluar tunas baru. Nah, begitu keluar tunas baru nanti, insya Allah tanaman pisangnya sudah normal kembali sahabat tani, karena jamur Fusarium oxysporum tadi sudah mati. Di samping itu, untuk area rumpun pisangnya pun juga sudah ini subur, kaya akan unsur hara sahabat tani. Selain unsur hara, juga kaya dengan yang disebut dengan unsur silika. Jadi untuk pertumbuhan pisang kita untuk berikutnya, ya insya Allah dalam keadaan sehat, sebagaimana pengalaman saya yang sudah saya atasi di beberapa pohon pisang saya yang terserang layu Fusarium sahabat tani. Nah, itu 2 cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan atau mengatasi penyakitnya, yaitu pertama dengan membongkar total tadi, yang kedua dengan cara kita pangkas, tapi tidak usah kita gali akarnya, namun kita lakukan pembakaran dengan menggunakan tadi sekam. Kalau sekam mentah tidak ada, bisa kita menggunakan batang ranting kayu atau daun-daunan, kita tumpuk sebanyak-banyaknya, kemudian kita lakukan pembakaran. Dan proses pembakaran kalau kita menggunakan daun yang lain, tapi jaraknya harus agak jauh sahabat tani. Maka dari itu yang paling bagus tadi kita membakarnya dengan menggunakan sekam mentah. Oke sahabatku semuanya, itulah caranya kita mengatasi penyakit layu Fusarium dan juga menghentikan dan mencegah penularannya agar tidak cepat menular ke tanaman-tanaman pisang kita yang lainnya. Untuk itu sahabatku semuanya, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.